Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah. Semangat banget ya untuk hari ini. Banget karena ini kan bulan Ramadan. Ya, benar. Jadi Ramadan itu tidak memperlihatkan kelemesan tapi memperlihatkan semangat karena Benar. ini adalah artinya kita lagi diuji oleh Allah. Ini semangat gak aku kasih ujian? Ya. Oh kalau udah semangat ternyata nanti tahun depan aku kasih Ramadan lagi deh. Masya Allah. Gitu. Mudah-mudahan kita bertemu ya Amin. dengan Ramadan selanjutnya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu Indah. Semoga jamaah yang dirahmati Allah sehat dan puasanya harus semangat ya hari ini. Masya Allah. Nah ini jamaah ini kalau lagi ngomongin masalah kesuksesan. Nah ini kita harus kuat. Apalagi kalau zaman sedang keadaan lagi sulit seperti ini. Kita harus tambah kuat, tambah tegar juga. Karena bagaimanapun usaha ini kita harus berjuang ya. Supaya mendapatkan hasil yang baik pastinya. Dan itu semua kembali lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tapi walaupun ujiannya berat kita jangan gampang menyerah nih ya Ustadz ya. Ya. Karena biar bagaimanapun insya Allah akan menjadi berkah dari Allah untuk kita. Nah ini dalam tema ini bagus sekali ya. Ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua nih Ustadz. Karena pagi ini kita akan membahas tema yaitu usaha tidak mengkhianati hasil. Lillah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jamaah ini yang namanya usaha itu pasti membuahkan hasil. Tapi untuk mendapatkan hasilnya kita nggak cuman langsung tiba-tiba jadi sukses gitu kan, enggak. Tapi harus butuh usaha. Nah, kita juga harus butuh kesabaran dan ketekunan nih. Nah, seperti tayangan berikut ini. Sampaikan saja kepada ayahmu, kalau kerjaku saat ini hanya sebagai driver ojek online. Penghasilanku memang tergantung dari seberapa banyak penumpang yang diperoleh. Tapi niatku melamarmu adalah bukti cinta yang sebenarnya, tanpa mengajakmu pacaran. Dengan Mas Rijal ya, yang masuk di jalan perjuangan. Iya mas, benar. Mas Asep ya? Oh iya, dengan Mas Dayat ya, yang ke jalan kepastian. Ya, lebih tepatnya nanti masuk ke gang keberanian ya. Oh, ke gang keberanian ya, oke deh. Semoga lelahku menjadi jalanku untuk menghalalkanmu. Masya Allah. Ya. Bagus. Ini kalau ngeliat tayangan tadi jadi ngeliat inget Ustadz Syam ya. Ingat apa? Kayaknya lebih Syam tepat yang bahas. Ustaz Syam ya. Kan di sini yang jomblo cuma Ustadz Syam, Oh, Masya Allah. gitu. Nah Ustadz ini kan tadi kita sudah melihat ya ada seorang driver ojol yang berusaha untuk meyakinkan kekasihnya nih. Bukan, Nah, meyakinkan calon mertuanya. Masya Allah, karena Karena nggak kalau ada kekasihnya kekasih udah ya. yakin sama dia. Iya benar. Mm-mm, Masya tapi yang Allah. harus diyakinkan calon mertuanya. Calon gitu. mertuanya Ini lagi curhat. Ini lagi sekaligus Berarti curhat calonnya ini ya. Ustaz Syam ini sudah pas, cuma harus membuktikan Ya, benar. kepada Ustaz Allah. Syam lagi ngasih tipsnya dulu. Bikin Oke, hoax sebenarnya nih, udah ada calonnya tapi lagi dipersiapkan sama Allah ya. Masya Allah. Nah ini gimana nih Ustadz, bagaimana jadinya apabila sudah terus berusaha tapi ternyata kurang ketekunan dan kesabaran. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang sabar itu bukan yang diam. Jadi orang-orang yang sabar itu dalam Al-Quran disebutkan وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Mereka yang menang peperangan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah SAW mengangkat tangannya pada perang Badar itu sampai kelihatan ketiak. Beliau tidak pernah Rasulullah mengangkat tangan setinggi itu memohon kepada Allah, tapi mereka tetap melawan walaupun dalam keadaan peperangan di mana musuhnya ini sudah jelas-jelas kekuatannya lebih besar pada dia. Ada orang-orang mungkin yang menghadapi rintangan hidup yang merasa mustahil aku bisa melewatinya, mustahil aku bisa melewatinya. Dia mengatakan dalam dirinya mustahil aku melewatinya. Rasulullah SAW pernah pesimis, tapi Rasulullah mengandalkan kekuatan Tuhan sehingga mengangkat tangan memohon kepada Allah. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. Yang pertama orang sabar itu tidak lemah fisik, yang kedua tidak lemah mental, yang ketiga dia harus tidak lemah gagasannya. Jadi harus
punya ide kreatif. Ide kreatif yang disebutkan seperti tadi. Mungkin nggak dianggap pekerjaannya, tapi Iya, dia benar. bisa jadi videonya viral loh. Ya, Masya Videonya Allah ya. viral dilihat sama calon mertuanya, oh kreatif juga nih. Aduh, Masya Allah. tabarakallah. Jadi Ya. sabar itu bukan diam, itu aja intinya. Sabar Ya. bukan diam. Jadi balik lagi ya, jangan sampai salah paham juga nih ya Ustadz ya. Sabar tuh tetap ada rasa usaha, cuman bersabar mengharapnya ke Allah. Jangan sampai kita mengharapnya ke manusia. Bedakan sabar dengan menyerah gitu. Ya benar. Ya. Ya sekali lagi jamaah, bedakan sabar dan menyerah. Jadi sabar jangan diam ya, tapi tetap berusaha dan mengharap ridhonya Allah juga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini Ustadz Maulana, usaha Ya. ini kan belum lengkap ya kalau tanpa adanya doa nih. Nah ini apakah peran doa dalam usaha mencapai hasil yang diinginkan nih? Silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang doa, doa itu permohonan dari bawah ke atas atau permohonan dari hamba ke Allah, ke Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang peranan doa dalam usaha, ingat, usaha tanpa doa tidak berkah. Doa tanpa usaha sia-sia. Jadi betul-betul ini harus berperan. Sehingga ketika kita berdoa sebenarnya mengikut sertakan Allah dalam kegiatan kita. Makanya ada doa sebelum dan ada doa sesudah. Doa sebelum itu memohon izin dan doa setelah adalah pernyataan bahwa apa yang kita lakukan adalah bukan hasil kita, tapi atas Allah, bimbingan Allah, atas keinginan Allah. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan itu tidak diizinkan Allah. Bisa jadi tidak sesuai dengan takdir. Makanya memohon hidup untuk lebih baik, selamat di dunia dan di akhirat lewat doa itu. Karena bisa jadi baik di dunia tapi ternyata celaka di akhirat. Ini bahaya juga. Dan untuk mengungkapkan rasa syukur, inilah doa. Jadi kata-kata doa ini sebenarnya ada dua bentuk ucapan, ada dua bentuk perbuatan, ada dua bentuk isyarat. Jadi ada dua bentuk isyarat. Makanya posisi doa itu juga dilihat dari waktunya, tempatnya, keadaannya. Makanya mohon izin tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan bahwa sebenarnya bisa jadi doa itu adalah permohonan untuk perlindungan. Gini. Ketika kita berdoa, sebenarnya Allah membimbing kita. Ketika kita berdoa, ayo kita berdoa dulu sebelum syuting. Supaya ini dibimbing, diarahkan. Dan ada orang sosok dokter berdoa dulu baru ngoperasi. Supaya apa? Untuk menjalankan tugasnya itu tidak keluar. Jadi contoh gini, ingat Allah ya. Gitu. Jadi kadang-kala kita mau bawa mobil, ingat Allah. Supaya pada saat kita bawa mobil itu senantiasa fokus pada kegiatan. Itu. Luar biasa ya Ustadz ya. Iya, doa Ini itu pembelajaran juga sih bagi kita ya. Kadang-kadang Iya. kita terlalu fokus sama yang apa yang kita Langsung kerjakan kerja aja gitu. ya. Mau berangkat duduk dulu berdoa. Supaya apa? Supaya tidak ada yang ketinggalan. Iya benar, Masya Allah ya jamaah sekali lagi tuh ya. Tadi kata Ustadz Maulana, kita kalau tanpa doa juga nggak berkah. Tapi kalau doa aja nggak ada usahanya juga itu sia-sia ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan selalu bimbingan dan rahmat Allah dalam mengerjakan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini kalau ngomongin usaha dan kerja keras ya Ustadz Ustazah. Ternyata ada yang namanya kerja cerdas, Masya Allah. Nah ini apa aja sih perbedaannya antara kerja keras dan kerja cerdas? Silakan Ustadz Syam. Mau tahu perbedaannya? Ada orang masuk kerja jam 7 pagi, keluar kerja, pulang kerja jam 5 sore. Gajinya 10 juta per bulan. Ada yang datang jam 7 pagi, keluar kerja itu jam 9 pagi. Gajinya sama 10 juta. Kira-kira Ini yang mana yang curhat enak? ya? Mana yang Curhat enak? ya? Bu, enggak. Aku tanya dulu Aca. Aca kira-kira yang pilih yang mana Aca? Kerja 2 jam gaji 10 juta atau kerja 12 jam gaji 10 juta? Kerja 2 jam gaji 10 juta. Itulah yang Allah berikan kita di bulan ini, bulan Masya Ramadan. Allah, Masya Kata sahabat, ya Rasulullah, di zaman dulu orang umurnya 1000 tahun dapat surga. Tapi ibadah 1000 tahun. Kami nih umur cuma 60 tahun. Gimana bisa kami saingi mereka? Padahal mereka 1000 tahun. Kata Rasulullah, ini yang disebut dengan kerja cerdas. Allah sengaja memberi kita cuma sedikit waktu. Karena Allah tahu dunia itu tempat capek. Maka Allah cuma kasih 60 tahun. Kalian ya udahlah gak usah lama-lama di dunia. Kalian udah dapat pahalanya, kalian dapat surga. Dahulu zaman Bani Israel, mereka 1000 tahun hidupnya. Maka mereka berusaha selama 1000 tahun. Tapi Allah juga kasih hadiahnya sama, surga. Maka kerja cerdas dan kerja cerdas kalau mau dibedakan paling bagus ambil contohnya Ramadan dan bulan yang lainnya. Bulan Ramadan bulannya panen. Walaupun ibadah sedikit pahalanya banyak. Apalagi kalau ibadah sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu enggak dikasih kecuali sesuai dengan usahanya. Allah akan membayar usaha manusia. Entah itu kerja keras ataupun kerja cerdas, yang jelas Allah akan membalas hasilnya. Masya Allah. Jadi Allah tidak akan
memberikan kita ujian ya di melampaui batas kemampuan kita. kemampuannya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya ini berikutnya Ustazah, ini aku jadi penasaran nih ya Ustazah Syifa. Ya, Jadi Kak Caca. kalau di dalam Islam sendiri apakah ada ilmu atau anjuran yang mengajarkan untuk bekerja dengan cerdas? Silakan Ini Ustazah. berkaitan ya. Iya, Masya ini Allah dengan berkaitan Syam dengan Ustadz Syam gitu. tadi, benar. Ya dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerjalah engkau, kerja gitu, lakukan gitu ya. Karena Allah nanti, Rasulnya juga, umat-umat Islam yang lainnya juga orang-orang mukmin akan melihat hasil kerja kamu gitu. Jadi kerja keras tanpa kerja cerdas itu bohong. Kerja cerdas juga tanpa usaha yang keras itu bohong juga gitu. Orang tua dulu itu sering mengatakan kerja keras biar sukses. Kerja yang keras tapi kerja keras doang tanpa diusahakan dengan kerja cerdas itu nihil semuanya gitu. Jadi kerja cerdas itu sangat dianjurkan dalam Islam karena lebih efektif. Ada orang tukang bangunan kerjanya lama seharian gajinya sedikit. Tapi kerja keras, keluar keringat banyak. Ada orang cuma 1 jam syuting seperti ini, keluarnya langsung Masya Allah berapa rizkinya gitu kan. Tanpa mengeluarkan keringat itu lebih efektif. Karena apa? Usaha sebelumnya keras, nuntut ilmu, belajar ya kan. Makanya hasilnya pun berbeda gitu. Nah yang terakhir kerja keras, kerja cerdas, tidak akan bermanfaat atau tidak akan dapat pahala di sisi Allah tanpa adanya kerja ikhlas. Jadi niatnya harus karena Allah, pakai hati. Pekerjaan apapun kalau tidak dipakai hati ketika akan mengerjakannya, ya kita ceramah nih Ustadz ya, tapi nggak pakai hati ceramahnya. Wah itu juga tidak akan sampai ke hati, beban dan tidak karena Allah niatnya seperti itu. Jadi lebih efektif kerja cerdas itu. Ya, jadi sekali lagi kembali lagi hati kita nih mau diperuntukkan ke siapa ya Ustazah ya. Jadi apapun yang kita lakukan kembali lagi harus untuk Allah juga supaya kita lebih ikhlas mengerjakannya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Syifa. Nah ini kan jamaah tadi kan udah dijelaskan ya bagaimana ketekunan, kesabaran dan kerja cerdas itu penting sekali untuk kita gitu. Jadi ternyata ini tuh gak kalah penting juga loh. Nah ini kita bisa langsung lihat ilustrasinya, silakan. Talking crazy, telling all your friends you're fine without me. You're me, we both know it. So why don't you man up, come on, I'll show it before you blow it. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, they're gonna think you're falling behind. Show me your love, love, love. You better love, love, love. Come on, let's go. Everyone move together. You gotta stretch one ahead. You there. Here we go. Let me go, yeah, yeah. Got to do better. You Ya ini Masya Allah ya luar biasa Namanya ya. kerja tim. Ini kerja tim nih luar Iya. biasa loh. Gak kalah penting ya Ustazah ya. Ini Masya Allah. Nah ini bagaimana nih kerja tim seperti tadi ya. Hewan-hewan ini luar biasa sekali ya. Untuk menghadapi musuhnya. Ini apakah zaman Nabi terdahulu punya kisah yang sama nih dalam kerja tim ini? Masya Silakan. Allah. Kak Caca luar Ya. biasa di zaman Nabi itu banyak sekali contoh teladan yang bisa kita ambil ya. Di antaranya banyak peperangan-peperangan yang dimenangi oleh Rasulullah dan para sahabat, salah satunya karena kerja tim yang baik. Perang Badar, ada lagi perang Ahzab ya. Perang Ahzab Handak yang membuat parit itu sampai 5.000 hasta. Jadi ketika Abu Sufyan masuk ke dalam Madinah, dia kaget dengan parit-parit yang sudah ada gitu. Dan pasukan Islam yang sudah siap memanah. Jadi di situ ada koordinasi yang baik, kerja tim. Nah ini juga ada salah satu kisah yang sangat menarik ketika itu Rasulullah sedang dalam perjalanan. Suatu ketika Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, yuk kita potong kambing, yuk kita makan katanya. Nah di situ kan pemimpinnya Rasulullah. Jadi semua berebut-rebut untuk mendapatkan perhatian Rasulullah. Baik, saya yang potong kambingnya, saya yang kulitinnya,
Saya yang masaknya, berebutan semua untuk bagaimana mengolah kambing tersebut. Nah, kata Rasulullah, baik kalian semua silahkan mengerjakannya dan saya yang akan mencari kayu bakarnya. Semua para sahabat tidak menerima, Rasul jangan, Rasul diam aja. Tinggal mencicipi nanti masakan kami. Tidak, kita ini satu tim yang harus saling bersinergi bersama. Jadi tidak ada pemimpin yang tidak turun langsung juga. Nah ini teladan yang baik dari Rasulullah. Makanya yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Rasulullah ini adalah yang pertama ada tauzi'ul adwar. Bagaimana pembagian job disk gitu ya, peran masing-masing. Jadi kamu pekerjaannya ini, saya ini, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya ruhul jamaah. Ruhul jamaah. Peran kebersamaan, jadi harus kompak dalam suatu tim. Kalau ada yang kira-kira tidak bisa kita bantu, jangan saling menjelekan satu sama lain gitu ya. Jadi ada tauzihul adwar, ruhul jamaah, dan yang ketiga terakhir itu adalah husnul muasyarah. Ini luar biasa Ustadz, bagaimana Rasulullah itu punya adab dan akhlak yang baik kepada para sahabat, kepada orang-orang yang ada di bawahnya gitu ya. Menghargai. Menghargai, jadi kan banyak pemimpin yang, saya pemimpin loh, ngapain saya kerja juga, saya tinggal terima beres dan merintah nunjuk, begitu seperti itu. Tapi Rasulullah tidak, akhlaknya beliau tampakkan, kalau saya juga akan bergabung dengan tim ini, bismillah kita niatkan untuk sukses bersama gitu. Ya, Masya Allah ya luar biasa sekali. Jadi nggak kerja sendiri ya, nggak kerja sendiri dan tidak hanya memerintah aja. Masya Allah ya berarti dari zaman Rasulullah kita sebenarnya sudah diajarkan bagaimana kerja tim yang baik ya. Luar biasa, terima kasih banyak Ustazah Syifa. Ya setelah ini akan dilanjutkan bahasan kita masih dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu usaha tidak mengkhianati hasil. Ya jamaah buat nanti di segmen 2 insya Allah akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah nih. Bisa langsung saja menghubungi ke nomor telepon 7918-7700 Jabodetabek atau 021-7918-7711 luar Jabodetabek. Jadi jamaah yang dirahmati Allah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah.